Allahu 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 Allah Allahu Allah. Jadi tunggu sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sedikit kita kaji ayat yang ke-184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena usia senja ataupun karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini kepadanya wajib memberikan fidyah, yaitu memberikan makanan kepada fakir miskin di setiap hari, yang satu hari satu mud, kurang lebih setengah bambu. Namun faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Maka siapa saja yang ingin bertatawu, yaitu untuk berbuat baik yang lebih daripada apa yang diwajibkan kepadanya, bahwa khairul lahu, maka itu lebih baik tatawunya. Misalnya apa? Kita diminta satu mud, kita bayar 2 mud sampai satu bambu, itu lebih baik. Atau diwajibkan kepada kita satu mud, yaitu setengah bambu kurang lebih, kemudian kita tambah dengan uang lauk pauk. Ya, tambah uang lauk pauk misalnya Rp5.000, itu juga lebih baik. Namun yang wajib kepada orang-orang yang tak mampu berpuasa lagi karena tuha dan karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, yaitu satu hari satu mud. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa sungguh puasa kamu itu lebih baik bagimu daripada iftar dan fidyah. Namun siapa lebih baik puasa dan berbuka dan fidyah? Tentu lebih baik berpuasa. Misalnya kepada orang-orang yang musafir, kepada orang yang sakit kemarin, namun dia berpuasa dengan tidak ada musikah, itu lebih baik jika kita mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan di dalamnya akan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Min lauhil mahfudhi ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Yaitu turunnya sekaligus daripada Allah Mahfud kepada langit dunia, Pak. Jadi Al-Quran diturunkan daripada Allah Mahfud ke langit dunia, ini sekaligus 6.666 ayat sekaligus. Itu kejadiannya Bapak sekalian pada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu kejadiannya pada bulan Ramadan. Sementara turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi, dari langit pertama ke bumi, ini sesuai dengan kebutuhan, yaitu turunnya berangsur-angsur. Ya, jadi tidak sekaligus, tapi turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi yang turunnya pada malam Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu turunnya sekaligus daripada Allah Mahfud ke langit dunia ataupun ke langit pertama. Hudal linnas. Tujuan daripada Al-Quran itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Jadi siapapun manusia, apakah dia beriman ataupun tidak beriman, yang namun Al-Quran itu adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk baginya. Wa bainati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan yang jelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi mana huda adalah yahdi ilal haqqi minal ahkami,
menunjuki oleh Al-Quran itu kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum. Jadi segala hukum-hukum yang ada kaitan dengan kehidupan manusia dan kematian manusia, ini semuanya ada dalam Al-Quran. Mulai pagi, siang, malam hingga pagi kembali hidup manusia ini, semuanya Bapak Ibu sekalian diatur di dalam Al-Quran. Ini mananya yahdi ilal haqqi minal ahkami. Ya, memberi petunjuk oleh Al-Quran itu kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum. Wal furqani, dan menjadi pembeda, maknanya mimma yufarriqu bainal haqqi wal batili, yang membedakan di antara kebenaran dan di antara kebatilan adalah Al-Quran. Itu makanya Allah berfirman pada ayat yang lain, fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbantah pada sesuatu, ya, kalian berbantah pada sesuatu, farudduhu, maka kalian kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Ketika pemikiran-pemikiran yang ada kita dan kita-kita yang lain saling adu argumen tapi tidak ada penyelesaian, solusinya adalah Al-Quran, solusinya adalah hadis. Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka juga Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi, di mana kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya sementara kamu komitmen dengan dua perkara itu. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita komitmen dengan Al-Quran dan dengan Sunnah, ketika itu kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu merupakan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa saja yang menyaksikan bulan, siapa saja yang menyaksikan daripada kamu akan bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib berpuasa. Bapak sekalian, ketika kita melihat bulan 1 Ramadan, kita wajib berpuasa. Ketika kita tidak melihatnya, kita tidak wajib berpuasa, kecuali kita percaya dengan penglihatan orang lain. Di sini Nabi bersabda, Bapak Ibu sekalian, sumu li ru'yatih waftaru li ru'yatih fa innahum ma'alaikum fakmilu sya'bana salasina yauman. Puasalah kamu karena kamu melihat bulan, maksudnya bulan 1 Ramadan. Dan berbukalah kamu karena kamu melihat bulan, artinya bulan 1 Syawal kita berhari raya. Fa innahum ma'alaikum, maka jika mendung di atas kamu, artinya kita tak bisa melihat bulan karena mendung, fakmilu sya'bana salasina yauman, maka sempurnalah Sya'ban 30 hari. Ketika Sya'ban sempurna 30 hari, sama dengan besoknya pastinya 1 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, semua kita tidak mampu melihat bulan 1 Ramadan. Tidak. Tapi kita sebagai negara berdaulat, kita percayakan kepada pemerintah. Di sini Kementerian Agama melalui kanwil-kanwilnya yang ada di seluruh Indonesia dan Kemenak yang ada di seluruh Indonesia, mereka semuanya memantau bulan. Di Aceh, di Lunga, di Melabuh, di Papua, di Sulawesi, di Padang, di Bandung, di Bogor, dan semuanya mereka melihat bulan.
Ketika ada satu kementerian nampak bulan 1 Ramadan, dipersaksikan dengan saksi yang adil, mereka itu melaporkan ke Jakarta. Ketika di sana menerima laporan dari satu daerah misalnya, Kementerian Agama mengumumkan kepada kita bahwa besok 1 Ramadan. Kalau semuanya tidak nampak, berarti akan digenapkan bulan Sya'ban dan lusanya 1 Ramadan. Kira-kira seperti itu. Di sini Allah berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, juga taat kepada ulil amri, yaitu kepada pemerintah. Ketika pemerintah memerintahkan kita, dia tak masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib ikut Bapak Ibu sekalian. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila dianya maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nampak bulan di masyrik, di timur, di barat pasti nampak bulan. Makanya puasa kita adalah kita ikuti kapan pengumuman daripada pemerintah yang berdaulat. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa saja yang sakit ataupun musafir, maka dia tidak berpuasa, lantas menggantikan puasanya pada kali yang lain. Ini 2 kali Pak diulangi sebagai takkid. Berarti orang-orang yang sakit, sakitnya bagaimana? Sakitnya yang ada harapan sembuh Bapak. Karena sakit 2. Ada sakit yang ada harapan sembuh, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit makhuf. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, wajib fidyah, tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sakit yang ada harapan sembuh, pada malamnya wajib iqra' niat. Malamnya kita berniat besok saya puasa Ramadan 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita musyikah, kita boleh berbuka dan menggantikan puasa pada waktu yang lain. Begitu juga dengan musafir. Musafir yang kasar sholat, bukan musafir kita 50 kilo, bukan ke Biren, bukan kepada Labu. Misalnya musafir kita mencapai 80 kilo lebih. Di sana apabila ada musyikah, kita juga boleh tidak berpuasa dan menggantikan puasa pada waktu yang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebelum puasa Ramadan tiba, kita pastikan apakah kita, istri kita, anak-anak kita sudah selesai puasanya. Tidak ada puasa yang belum kita qadha. Kenapa? Kalau ada puasa yang belum kita qadha dan sudah masuk puasa ini, kita juga wajib membayar fidyah. Itu fidyah kita takhir kata puasa. Ini dendanya. Kalau gantian tahun kita juga belum mengqadhanya, wajib denda fidyah, ganda fidyah. Ini namanya adalah fidyah kita mentakhirkan akan qadha puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendakikan dengan kita adalah Allah menghendakikan dengan kamu akan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita umat Islam, orang yang beriman. Di mana mudahnya? Kalau sakit, kita tidak dipaksakan puasa. Boleh tidak dan mengqadha waktu yang lain. Kalau sakit parah, tidak ada harapan sembuh, bahkan tidak diwajibkan berpuasa, bisa kita membayar fidyah 1 hari 1 mud. Itu namanya kemudahan. Itu maka Allah berfirman dalam awal surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan akan satu jiwa kecuali apa yang mampu dikerjakan oleh jiwa itu. Maka di sini Bapak sekalian timbul satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah beda perintah dan larangan?
Ya. Apakah beda antara perintah dan larangan? Jawabnya apa? Kalau perintah, kita laksanakan semampu kita. Ketika kita tidak mampu, tidak wajib melaksanakan. Sholat, mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu, boleh duduk. Puasa, tak mampu, boleh membayar fidyah ketika kita sakit ataupun lansia. Zakat, ketika kita mampu kaya, bayar zakat. Ketika tidak, kita terima zakat. Haji, ketika kita kaya, kita tunaikan ONH, wajib haji. Ketika kita tidak kaya, kita tidak wajib haji. Sama dengan apa? Yang namanya perintah adalah kita laksanakan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan akan satu jiwa kecuali apa yang mampu dikerjakan oleh jiwa itu. Adapun larangan ini wajib kita tinggalkan mutlak. Tidak ada pengecualian. Misalnya begini, saya mampu kalau tidak makan haram, tapi saya tidak mampu untuk tidak berzina. Saya mampu untuk tidak berzina, tapi tak mampu untuk tidak makan narkoba. Mampu tak mampu mutlak wajib tinggalkan yang namanya larangan. Ini Bapak sekalian yang membedakan di antara perintah dan larangan. Saya ulangi, kalau perintah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, tapi yang namanya larangan mutlak kita wajib meninggalkannya. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki dengan kamu akan kepayahan. Jadi Allah memberikan mudah kepada orang beriman, Allah tidak memberikan payah. Jadi semuanya mudah-mudah saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, semakin banyak ilmu yang kita dapati dalam pengajian dan kajian, semakin mudah kita untuk beragama. Ad-dinu nasihah, agama adalah yang menasihati. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan akan bilangan-bilangan Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan 1 bulan Bapak sekalian. Bisa 1 bulan itu 30 hari, bisa 29 hari. Yang namun kita wajib untuk melengkapi, tidak boleh ada puasa yang tinggal. Ya, tidak boleh ada puasa yang tinggal kecuali kalau memang kita uzur. Ketika kita tidak uzur, kita sehat walafiat, kita pun mukim, kita tidak ada satu jalan pun di mana kita untuk tidak berpuasa Ramadan. Maka apa kata Allah? Walitukmilul iddata. Hendaknya kita sempurnakan akan bilangan bulan-bulan Ramadan. Setelah kita sempurnakan bilangan Ramadan, Bapak sekalian, walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu kita mengagungkan akan nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah beri petunjuk kepadamu. Wala'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sempurnakan akan bilangan Ramadan, lalu kita bertakbir kepada Allah pada hari 1 Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siapa yang bertakbir itu? Orang-orang yang sempurna berpuasa Ramadan. Siapa yang berhari raya itu? Orang-orang yang sempurna berpuasa Ramadan. Makanya kalau orang-orang yang tidak sempurna puasa Ramadan, dianya tidak berhari raya dan dia tidak bertakbir. Kenapa demikian? Ada 2 syair Arab. Ini syair Pak, bukan hadis. Ya, syair Arab. Laisal idu liman tajammala bi libasin wal markubi
Walakinnal aidu liman ghufira lahu dzunubi. Tidaklah hari raya bagi orang yang bersenang-senang dengan pakaian baru dan dengan kendaraan baru. Itu bukan hari raya. Kita ganti baju baru, ganti mobil baru, gorden baru, kursi tamu baru, piring semuanya ganti baru, hambal baru. Itu bukanlah berhari raya. Walakinnal aidu, tetapi hari raya itu pada siapa? Bagi orang-orang yang diampunkan akan dosanya. Orang-orang yang mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berhari raya. Siapa yang ampun dosa? Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufra lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dorongan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan dosa yang telah lalu. Dosa yang telah terjadi dengan kita dengan sebab berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah ampunkan semuanya. Maka pada hadis yang lain, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah ampunkan dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti kita hari dilahirkan oleh ibunya. Ketika kita lahir ke dunia, Bapak Ibu sekalian, kita bebas daripada dosa, kita tanpa dosa. Begitulah orang-orang yang sudah berpuasa. Jadi orang-orang yang mendapat pengampunan dosa, itulah orang yang berhari raya. Itu maka Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Satu lagi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini turun nuku-nuku sekalian. Ada satu jamaah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan jamaah itu kepada Nabi? Qaribun rabbuna am ba'idun? Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita jauh ataupun Tuhan kita dekat? Apakah Tuhan kita jauh ataupun dekat? Ini pertanyaannya. Maka Allah berfirman. Apa firman Allah? Hai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu oleh hambaku tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib, aku adalah sangat dekat. Ya. Maknanya apa? Aku sangat dekat daripada mereka bil ilmi, dengan ilmuku. Fakhbirhum bizalika, maka kabarkan kepada mereka dengan demikian. Makanya kita sekalian Bapak Ibu adalah kita ada dalam qabdah. Maka salah satu sifat Allah qadrah. Dalam sifat qadrah itu ada namanya ta'alluq qabdah. Apa maknanya? Kita ada dalam genggaman Allah. Kita semua ada dalam genggamannya. Jadi begitu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini qarib. Laksana dekat mata putih dengan mata hitam. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang lolos daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kuterima permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi setiap doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabah. Tidak ada doa di mana Allah tidak akan menerima doa itu. Dengan dua catatan. Apa itu? Falyastajibu li wal yu'minu li. Yang pertama apa? Kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama kita beramal soleh, yang kedua kita beriman. Atau yang pertama kita beriman, yang kedua kita beramal soleh. Ketika kita beriman dan beramal soleh, Allah pasti menerima akan doa kita. Maka di sini seorang sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayu doai asma'u?" Kapan doa Allah menerima doa kita? Nabi jawab, dua. Yang pertama, jawful laili, Pak. Doa tengah malam. Nah, doa tengah malam, Pak. Doa bangun salat tahajud. Di mana sepertiga malam itu turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia dan berkata kepada kita, siapa yang berdoa kepadaku akan ku terima. Siapa minta akan ku berikan. Siapa minta ampun akan ku ampunkan. Ini pada sepertiga malam yang terakhir. Makanya kata Nabi, jauhul laili, doa tengah malam merupakan doa makbulah. Yang kedua, apa lagi? Duburas shalah. Doa yang ada di dalam sholat. Kita dalam sholat, di mana berdoanya Bapak sekalian? Yang pertama dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu kami sembah dan kepadamu pula kami minta tolong. Ini Pak doamu saja Pak. Di mana lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan mana? Jalan alladzi yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Daripada nabi, daripada rasul, orang soleh, syuhada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan yang sesat. Bukan jalan orang-orang Nasrani dan bukan orang-orang Yahudi. Di mana lagi doanya Pak? Di dalam duduk dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni dan sebagainya. Itu semua doa Pak. Doa-doa dalam sholat itu doa makbulah. Dan doa setelah sholat. Kenapa setelah sholat doa makbulah Bapak sekalian? Doa setelah sholat adalah doa di mana kita sudah menyembah Allah. Tadi di Fatihah dikatakan begini, Iyyaka na'budu, kepadamu kami sembah. Setelah kita menyembah Allah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka situ merupakan doa yang makbulah. Ya. La'allahum yarsudun, semoga mereka itu Allah mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ayat ini turun kenapa Pak? Ya akan saya baca ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pada mula-mulanya wajib puasa, kita wajib puasa siang malam Pak. Siang puasa, kemudian makan sahur, kemudian berbuka pada jam maghrib, lalu puasa lagi. Posisi, ya. Jadi puasa orang malam. Tebang ban Islam nyamun. Cuma buka puasa terkait. Itu berlangsung beberapa tahun. Satu ketika Umar bin Khattab semalam tidur dengan istrinya. Lalu terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Itu Umar bin Khattab, Pak. Yang namanya Umar, walaupun nabinya menantunya dia orang beriman yang kuat, Pak. Paginya dia sangat sedih, menyesal datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah." Kenapa, wahai Umar? Bersamanya juga ada sahabat-sahabat yang lain. Tadi malam saya terlanjur campur dengan istri saya. Bagaimana ya Rasulullah? Kesalahanku itu. Yang lain pun tunjuk tangan, "Ya Rasul, aku juga demikian."
Yang lain, ya Rasulullah, hidup bilangnya. Hampir semuanya hadir dari malam kejadian campur. Nabi tak menjawab. Nabi hanya duduk termenung menunggu wahyu. Ketika itu Allah berfirman, Bapak sekalian, Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kuhalalkan bagimu pada malam-malam puasa untuk rafas. Apa rafasku sekalian? Campur ila nisaikum kepada istrimu bil jima'i dengan jima. Nah, jadi ketika ayat diturun, maka dibenarkan untuk jima pada malam hari. Kenapa dihalalkan seperti itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena mereka itu pakaian kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Jadi istri dan suami itu adalah pakaian Bapak sekalian. Mereka pakaian kita, kita pakaian mereka. Maka sangat sulit untuk kita sabar pada malam. Kenapa? Ketika kita dingin menggigil, kita terpaksa melakukan itu. Jadi sebelumnya diharamkan, sekarang dihalalkan dengan sebab kejadiannya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah sangat-sangat memahami, Pak. Allah sangat-sangat paham bahwa semua kamu berat untuk dirimu untuk menahan daripada jima pada malam-malam puasa. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubatmu, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Jadi taubat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat semuanya Allah terima, dan Allah maafkan semua kesalahan yang terjadi sebelum turun ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang, wahai sahabat-sahabatku, sekarang campurlah kamu dengan istrimu. Nah, bisa campur dengan istri kita pada malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang diwajibkan Allah kepadamu. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makanlah, minumlah, sehingga nyata bagimu akan benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Sekarang boleh makan. Nah, jadi baru boleh makan malam sepuas-puasnya. Makanlah, minumlah, dan jimalah. Sampai kapan? Sampai nampak benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Itu gorisan fajar. Maksudnya fajar sadek, Pak. Karena fajar ada dua. Ada fajar kizib, dia vertikal. Kemudian ada fajar sadek, dia horizontal. Jadi ketika fajar sadek tiba, kita tidak boleh makan lagi dan berhenti daripada semua itu. Kalau kita makan, batal puasa. Nah, ketika sudah nampak fajar sadek, summa atimmu siyama ilal laili, kemudian kamu sempurnakan puasamu hingga kepada malam. Jadi kita puasa dari fajar sadek hingga kepada terbenam matahari. Seperti itu. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan jangan kamu campur akan istrimu sementara kamu iktikaf di masjid. Tapi kalau kita sedang beriktikaf walaupun malam, jangan, Pak. Itu dapat membatalkan akan iktikaf. Ya, tapi kalau kita tidak beriktikaf, silakan. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubainullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang demikian hukum yang telah disebutkan itu adalah batas-batas Allah. Maka jangan kamu dekati akan perempuan pada malam-malam Ramadan apabila kamu sedang beriktikaf, ya. Tapi kalau kamu tak beriktikaf, silakan. Demikianlah penjelasan Allah. Demikianlah Allah menjelaskan akan tanda-tandanya bagi manusia, la'allahum yattaqun, semoga mereka manusia itu menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ayat yang menyangkut dengan puasa bulan Ramadan.
Adapun fikih-fikih semuanya adalah merupakan tafsiran daripada ayat yang sudah saya bacakan ini. Berbagai kitab fikih dikarang oleh para ulama, semuanya adalah tafsir daripada ayat yang sudah saya bacakan ini. Terima kasih.